Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya dalam lawatan kunjungan bilateral ke sejumlah negara di Eropa, Presiden Prabowo Subianto secara khusus bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Dalam pertemuan bilateral dengan Komisi Uni Eropa, Presiden secara khusus membahas komitmen Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA, di mana kesepakatan tersebut disebut juga Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Di hadapan para pemimpin Uni Eropa, Presiden Komisi dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian perundingan EU-CEPA sangat penting bagi kerjasama dan kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa, termasuk demi keberlangsungan sektor perdagangan produk Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Indonesia berharap produk dalam negeri bisa masuk pasar Eropa dengan tarif hingga 0%. Today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa keputusan Washington untuk memberlakukan tarif 30% terhadap ekspor Uni Eropa sangat berisiko mengganggu rantai pasokan transatlantik. Untuk itu, ia pun menegaskan bahwa Uni Eropa siap merespons dengan tindakan balasan jika diperlukan. Von der Leyen juga memastikan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen pada solusi yang dicapai melalui negosiasi, tapi menekankan bahwa blok tersebut akan bertindak untuk mempertahankan kepentingan ekonominya jika negosiasi gagal dicapai. Pernyataan terbaru Presiden Komisi Eropa tersebut disampaikan menyusul pengumuman sebelumnya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutuskan pengenaan tarif sebesar 30% terhadap ekspor Uni Eropa yang akan dimulai pada 1 Agustus 2025. So we have, as you know, a two-track approach. That's very important. We have always been very clear that we prefer a negotiated solution. This remains the case, and we will use the time that we have now till the 1st of August. And on the second track, since the very beginning, we have worked and now are ready to respond with countermeasures. We've prepared for this, and we can respond with countermeasures if necessary. So this two-track approach pays off because we are prepared. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 30% akan diberlakukan terhadap Uni Eropa dan Meksiko mulai Agustus 2025. Kepastian pengenaan tarif tersebut diungkapkan Trump dalam unggahan terbaru di akun media sosialnya pada hari Sabtu 12 Juli 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan tarif impor yang akan diberlakukannya terhadap Uni Eropa dan Meksiko mulai Agustus 2025. Keduanya akan diganjar dengan tarif impor 30%. Kepastian tersebut diungkapkan Trump dalam unggahan terbaru di akun media sosialnya pada Sabtu 12 Juli 2025. Padahal saat ini Uni Eropa sedang berusaha mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat untuk menghindari kenaikan tarif impor. Uni Eropa awalnya berharap untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang komprehensif termasuk tarif 0 untuk 0 pada barang, namun berbulan-bulan pembicaraan ternyata belum bisa direalisasikan. Meski demikian, bagi Uni Eropa tarif kali ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif impor sebesar 50% yang sebelumnya akan diterapkan Trump. Namun hal sebaliknya terjadi pada Meksiko, besaran tarif yang diumumkan Trump kali ini justru meningkat dari sebelumnya. Pada 1 Februari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif sebesar 25% pada barang yang diimpor dari Meksiko. Sementara itu, sejauh ini dari rangkaian perintah tarif Trump sejak kembali ke Gedung Putih, tercatat telah mulai menghasilkan puluhan miliar dolar per bulan dalam bentuk pendapatan baru bagi pemerintah Amerika Serikat. Misalnya pendapatan bea cukai Amerika Serikat yang melonjak melewati 100 miliar dolar pada bulan Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel.
PT Trimitra Transpersada Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Ya, dengan kode saham BILOG, perusahaan logistik ini melepas 563 juta saham yang setara dengan 16% dari total modal disetor. Melalui IPO ini, BILOG diperkirakan akan meraih total dana segar sebesar 140 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis. PT Trimitra Transpersada Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham BLOG ini melepas 563 juta saham atau setara dengan 16,67% dari total modal disetor. Melalui pencatatan saham ini, BILOG diperkirakan akan menerima total dana sebesar 140,8 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas dan infrastruktur perseroan, serta meningkatkan pelayanan secara optimal dalam memenuhi permintaan pasar, khususnya di sektor logistik dan pergudangan yang terintegrasi. Direktur Utama PT Trimitra Transpersada Tbk, Michael Tilon menyebutkan, melalui IPO ini diharapkan perusahaan dapat memperkuat posisi di industri logistik tanah air dengan menambah kapasitas gudang terutama untuk melayani kebutuhan pasar baru di Indonesia. Sehingga kalau kita ngomong logistik, key success itu number one is efisien. Kalau kita lihat, kalau bapak-bapak wartawan lihat itu ya, artinya economic of size kita cukup lumayan besar ya. Kita hari ini punya dropping store per days itu sampai 25.000. Kalau ada seasonal seperti Lebaran, Christmas itu bisa naik 2 kali. Gitu. Sehingga kita punya data yang cukup komplit. Gitu. Kita tahu data trafficnya. Dari hasil dana IPO juga akan digunakan untuk menambah modal anak perusahaan PT Simpan Sini Aja yang bergerak di sektor pergudangan termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin yang akan dibangun di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Kita akan mempercepat ekspansi bisnis untuk pertumbuhan bisnis yang telah kita rencanakan sebelumnya, baik untuk pembelian armada dan juga untuk pembelian untuk membangun fasilitas gudang. 67% dari dana yang kita dapatkan dari IPO akan kami gunakan untuk menambah kapasitas gudang. Ya, dari 33% dana IPO kami akan menambah jumlah armada transport. Jadi untuk mendukung transport sejalan dengan kita punya cold chain storage. Sebelumnya sejak 2017, perseroan telah melakukan transformasi besar menjadi penyedia layanan logistik terintegrasi yang dikenal dengan merek BILOG. Seiring berjalannya waktu, perseroan memperluas layanan ke manajemen gudang, terutama dalam layanan gudang berpendingin, dan kini siap menjadi penyedia third party logistik dengan mengoperasikan lebih dari 3.200 armada di 124 titik operasional yang tersebar di 47 kota di seluruh Indonesia. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.